Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu untuk teman-teman kita, sahabat P-Network dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua diberi kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dilancarkan segala urusannya, dan diberkahi segala rizkinya. Oke, selamat datang di RAP, era kebebasan finansial sejati. Oke teman-teman, hari ini nih ada kabar yang sangat terbaru ya. Ini menurut pakar keuangan nih, harga barter GCP ya sebesar 314.159 US dollar. Ini pesan dari pakar keuangan. Apa saja ya informasinya? Simak baik-baik teman-teman agar kalian tidak gagal paham. Oke, seperti biasa sebelum kami membacakan informasinya, jangan lupa di subscribe agar channel ini lebih bisa berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk informasinya. 314.159 US dollar barter GCP di ekosistem jaringan Pi. Pesan dari pakar keuangan langsung nih teman-teman ya. Anggota komunitas masyarakat bangsa Pai Filipina yang terhormat, saya dengan rendah hati menyampaikan pesan ini kepada Anda, meminta perhatian dan partisipasi Anda. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Mixta, anak pendiri TPG yang telah mengundang saya untuk memberikan saran mengenai barter GCP online. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini. Karena perbedaan waktu, saya tidak dapat menghadiri pertemuan secara langsung. Karena pertemuan tersebut jatuh pada waktu tidur saya pada jam 3 pagi. Oleh karena itu, saya merekam pesan suara ini untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang barter GCP. Harap dicatat bahwa pesan saya dimaksudkan semata-mata untuk tujuan referensi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau permintaan untuk menggunakan GCP 314159 US dollar. Penting bagi Anda untuk terlibat dalam barter sesuai kemampuan Anda dan hanya memanfaatkan GCP jika Anda memiliki pemahaman menyeluruh dan benar-benar yakin bahwa hal tersebut demi kepentingan terbaik Anda. Saya memiliki latar belakang profesional di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, dan pajak di Amerika Serikat. Sebelumnya saya memegang gelar bergengsi angkutan publik bersertifikat AS dan saat ini memegang posisi terhormat sebagai EA profesional pajak berlisensi di negara tersebut. Oleh karena itu, fokus utama saya terletak pada memastikan keberhasilan proyek dalam jangka panjang dan memberikan analis keuangan menyeluruh berdasarkan langkah-langkah pengendalian risiko yang efektif. Komunitas Filipina telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dan saya senang menyaksikan keterlibatan aktif Anda dalam pendidikan masyarakat dan pengembangan ekosistem. Selain itu, penerimaan GCP secara luas sebesar 314.159 US dollar juga patut diapresiasi. Saya menyampaikan penghargaan tulus saya kepada komunitas Filipina atas dedikasi luar biasa Anda terhadap jaringan Pi dan komunitas GCP. Tuan Mixta, Ana dengan hormat meminta saran saya mengenai barter dengan tarif GCP. Meskipun saya menerima undangan ini dengan tergesa-gesa, saya berhasil merumuskan beberapa rekomendasi yang diuraikan di bawah ini. Mengapa GCP senilai 314.159 US dollar? Nih sangat menarik ya teman-teman. Jawabannya seperti apa ya, disimak nih baik-baik ya.
Untuk memulainya, saya ingin mengusulkan pemahaman tentang alasan dibalik dukungan kami terhadap GCP. 314.159 US dollar. Analisis menyeluruh dan penelitian saya yang dilakukan pada platform seperti Hoka News dan Twitter telah meletakkan landasan teoretis untuk mengevaluasi kelayakannya. Selain itu penting untuk memeriksa status global GCP 314.159 US dollar. Selama 1 tahun, komunitas Tiongkok telah menerima GCP dalam jumlah besar dan menunjukkan tingkat adopsi yang signifikan secara khusus. Praktek barter offline di Tiongkok sangat menghormati GCP dengan perkiraan nilai total melebihi 100 juta USD. Perkiraan ini diperoleh dari sumber terpercaya di komunitas terkemuka Tiongkok termasuk Provinsi Hebei, Fujian, Guangdong, Xinjiang, dan Anhui serta hampir 300 klub pioner Pi. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa 314.159 US dollar GCP lebih dari sekedar signifikansi numerik, melainkan mewakili transaksi nyata di mana banyak pedagang menginvestasikan inventaris dan dana mereka. Oke, selanjutnya persyaratan GCP sebesar 314.159 US dollar. Selain itu, penting untuk memahami alasan dibalik kebutuhan GCP sebesar 314.159 US dollar. Selain itu, kita harus mengevaluasi strategi yang paling efektif sebagai trader. Beberapa orang berpendapat bahwa barter cocok untuk mengumpulkan Pi dalam jumlah besar dengan biaya rendah seperti $1, $10, atau $100. Ada kemungkinan Anda menganggap pendekatan ini cerdas dan sesuai dengan pedoman jaringan Pi. Namun penting untuk dicatat bahwa Pi Network belum mencapai kesuksesan dan saat ini tidak tersedia di pasar pertukaran. Hal ini menunjukkan komitmen teguh mereka terhadap misi mereka. Pi harus memulai perjalanannya dengan harga yang cukup tinggi dan stabil untuk mencegah para pioner melakukan aksi jual massal pada pembukaan mainnet. Ketersediaan Pi yang dimiliki oleh para pioner selama periode lock-in selama 3 tahun sangat penting bagi pengembangan ekosistem Pi. Selain itu, karena Pi ingin menjadi mata uang super berdaulat yang mampu berfungsi sebagai mata uang penyelesaian global. Jadi Pi itu ingin menjadi mata uang super berdaulat yang mampu berfungsi sebagai mata uang penyelesaian global nih teman-teman ya. Nilai dan harganya harus ditingkatkan untuk memfasilitasi perdagangan internasional secara besar-besaran. Mohon maaf. Selanjutnya, struktur penetapan harga terpadu. Hal ketiga yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan perlunya struktur penetapan harga yang terintegrasi saat mempelajari sejarah Tiongkok, khususnya era dinasti Qin. Kita bisa mengamati penyatuan 6 negara berbeda dan mata uangnya masing-masing. Sekarang mari kita telusuri signifikansi dan implikasi yang terkait dengan konsolidasi mata uang ini. Penerapan mata uang terpadu oleh Qin Shi Huang secara efektif menyelesaikan skenario pergolakan yang ditandai dengan perbedaan bentuk, berat, dan ukuran mata uang yang umum terjadi selama periode musim semi dan musim gugur serta periode negara-negara berperang. Langkah ini berhasil mengatasi tantangan terkait konvergensi mata uang, menghilangkan hambatan yang menghambat pertukaran komoditas yang disebabkan oleh perbedaan mata uang, dan secara signifikansi mendukung kemajuan ekonomi dan sosial. Berdasarkan analisis historis ini, menjadi jelas bahwa mata uang yang stabil dan terpadu dengan harga yang konsisten sangat penting bagi perekonomian berkembang.
Kemakmuran ekosistem Panekgok sangat bergantung pada penerapan sistem penetapan harga yang terstandarisasi. Karena variasi harga dapat menghambat perkembangannya. Oke, yang keempat, proses unifikasi harga. Bagaimana pedagang dapat secara efektif mengkoordinasikan dan menyelaraskan harga dengan GCP? Saya merekomendasikan pedagang untuk memulai dengan menerapkan item yang lebih kecil untuk mengumpulkan lebih banyak data di blockchain. Pendekatan ini akan memungkinkan kita untuk fokus pada potensi dampak dan melindungi terhadap risiko investasi. Tidak disarankan untuk segera memperkenalkan produk bernilai tinggi, namun akan bermanfaat jika kami mengumumkan niat kami untuk melakukan hal tersebut setelah para pionir berhasil menyatukan batasan harga tertentu. Hal ini akan membantu mendorong adopsi ekosistem kita dengan cepat. Penting untuk dicatat bahwa kami tidak mewajibkan atau memaksakan penggunaan penetapan harga GCP, dan pedagang harus melakukan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Tidak harus fokus dengan GCP, sesuai dengan kemampuan para pedagang ya. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulan penting bagi pedagang yang beserta ekosistem yang mempertimbangkan keinginan mereka yang sebenarnya. Apakah mereka ingin mengumpulkan lebih banyak pai atau berkontribusi pada keberhasilan jaringan pai? Nilai dari memegang pai menjadi usang jika kesuksesan pai secara keseluruhan tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, menerapkan harga yang murah memiliki risiko yang besar. Penting untuk ditegaskan kembali bahwa risiko yang terkait dengan ekosistem tidak berasal dari GCP, melainkan dari variasi harga, terutama harga yang ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah. Dengan membandingkan berbagai pilihan akumulasi kekayaan, Anda dapat menentukan pilihan yang paling optimal. Meskipun banyak orang mungkin percaya bahwa memperoleh jumlah pai yang lebih besar adalah keputusan yang menguntungkan, saya memiliki sudut pandang yang berbeda. Dalam pandangan saya, mendedikasikan upaya untuk menaikkan harga pai adalah pendekatan yang lebih aman dan menghasilkan keuntungan jauh lebih tinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta-fakta peningkatan permintaan pai menyebabkan penurunan harga, yang selanjutnya menimbulkan risiko terhadap kelangsungan proyek dalam jangka panjang. Di sisi lain, opsi GCP menjanjikan kesuksesan jangka panjang dan menawarkan harga yang cukup tinggi. Dengan memilih GCP, seseorang berpotensi memperoleh penghasilan 31415 kali lebih banyak dari investasi awal. Mereka sebesar $10 terlebih lagi. Kita dapat melihat bahwa GCP telah memikat hati sebagian besar pioner dan pedagang atau ekosistem GCP manapun akan menarik banyak perhatian. Namun seiring kami terus mengembangkan dan bergerak maju dalam perjalanan ini, penting untuk tetap terbuka terhadap ide-ide baru dan melakukan diskusi yang konstruktif. Kami adalah komunitas yang kuat dan bersatu, dan bersama-sama kami dapat mencapai kesuksesan ekosistem jaringan pai. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan saya sampaikan harapan terbaik saya untuk pertemuan hari ini. Tuhan memberkati Anda dan damai. Ini dari Torisin ya, di Toronto, Kanada. Oke, sekian dulu informasinya ya. Ini intinya tentang apa yang dimaksud harga GCP ya. Ini sudah dijawab di sini semua ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.